Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani ba'du. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Insyaallah hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim sama berniat menuntut ilmu agama supaya waktu kita 1 jam, setengah jam, 10 menit itu bernilai pahala di sisi Allah asal dengan niat. Jadi niat itu menentukan nilai pahala kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan kepala sekolah SMP Putra Madinatul ini, Ustaz Rahman MPD serta seluruh Dewan Guru SMP Putra Madinatul Ilmi serta anak-anak Ustaz semua yang Ustaz sayangi. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di dalam virtual Zoom ya. Insyaallah hari ini melanjutkan ta'lim hadis al-arba'in. Yang mana tema hari ini atau judul daripada hadis ini ialah memegang teguh sunnah dan menjauhi perselisihan dan bid'ah. Ini pasti tema. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyun. Ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang artinya dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menyebabkan hati gemetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan patuh meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggal aku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk. Itulah ya dengan gigi geraham dan hati-hatilah terhadap
perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini banyak sekali mengandung hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil, ya, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai tuntunan kehidupan kita. Apalagi pada saat kondisi sekarang, ya, yang mungkin ya banyak akidah kita dirusak, keimanan kita dirusak dengan hal yang seolah-olah itu benar, ya. Yang pertama, kandungan daripada hadis ini adalah jangan sampai kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Artinya tidak ikut apa yang Rasulullah anjurkan. Sebagai contoh, di masa sekarang banyak orang yang anti basalaman. Banyak orang yang anti basalaman. Basalaman itu kayak belah tangan tuh lah, salaman. Nah, salaman kayak biasa, salaman. Banyak sekali. Bahkan tidak sedikit kita saksikan ketika kita mengulurkan tangan untuk menyelami orang itu menolak. Karena takut. Padahal Rasulullah telah menganjurkan kalau kita bersalaman maka gugurlah dosa-dosa kita. Tapi karena orang itu takut tertular virus corona, maka menghindari yang namanya bersalaman. Ya, ada dua kesalahan. Yang pertama, dia sangka jahat dengan orang. Seolah-olah orang itu bakal menularkan virus corona. Padahal dianya sendiri kada tahu orang itu kena corona, kecuali sudah tahu. Yang kedua, dia seuzon dengan Allah. Ya. Jahat dengan Allah. Ya. Kada hakun bersalaman. Nah, oleh karenanya Nabi menganjurkan berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Nabi. Itu yang pertama. Harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Ya. Apa yang disunnahkan Rasulullah itu dipegang erat-erat. Ya. Jangan hakun, jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Walaupun bujur misalnya, bersalaman misalnya, jangan umpat-umpatan gak ada bersalaman, jangan salaman aja, ya. Kalau guru satulah menjari, dan bersalaman, salaman, bawa hand sanitizer, takutan juga nih, bersalaman, tuntung bersalaman tuh, samprot nah, kehiga kah, mana kah, jangan di hadapan orang itu menyamprot pakai hand sanitizer, seolah-olah kita menuduh orang itu bervirus. Nah, janganlah. Nah, itu jangan umpat-umpatan. Kemudian yang kedua, bermasker pada saat sholat, jangan umpat-umpatan. Ya. Masa kita menghadap Allah, Tuhan kita, mulut kita tutup, badaplah kita. Ada. Sementara kita dengan kawan kita, dengan orang tua kita, kada pakai masker. Ya, kan kita sholat itu berpandir lawan Allah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan berpandir lawan Allah. Nah, masa kita tutup pakai masker? Nah, jangan. Itu jangan umpat-umpatan. Ya, kadang-kadang orang bermasker, nah, sholat jangan. Diturunkan masker itu. Nah, diturunkan. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi memegang teguh sunnah Rasulullah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian kandungan hadis yang kedua, ya, kandungan hadis yang kedua adalah meminta nasihat
ya, kepada orang yang berilmu pengetahuan. Siapapun itu, ya, baik itu Habib, baik itu Syarifah, baik itu guru-guru, ya, minta nasihat, ya. Apalagi ketika ada Habib siapa datang, minta nasihat, kesempatan. Ya, jangan minta foto dulu, nasihat dulu. Ini tidak, minta foto dulu, foto dulu selfie. Jangan, minta nasihat, minta doakan, ya, minta doakan. Itu yang penting. Jadi apa namanya? Ketika misalnya siapa yang datang, kita bertemu dengan guru siapa, guru minta nasihat, ustaz minta nasihat, ustazah minta nasihat. Nah, baru setelah itu foto, apa ya? Jadi itu yang penting. Yang kedua, tadi kandungan hadisnya adalah meminta nasihat. Kenapa? Nasihat ini untuk kita semakin apa namanya, membuat kita lebih baik. Jadi nasihat apapun, ya, baik itu tentang misalkan tentang pergaulan, tentang pakaian dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua adalah meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, biasanya ketika orang itu mau berpisah atau hendak meninggal dunia, hendak mati, ya. Kalau kita saksikan kadang ketika kita menyaksikan itulah ada biasanya wasiat-wasiat, baik itu abah atau mama. Nah, pian kena kayak inilah, jangan kayak inilah. Nah, biasanya tuh ada. Nah, dan itu biasanya selalu dikenang nasihat itu. Oh, ini nasihat terakhir. Ya. Apalagi sekarang, ya, kalau kita lihat di Instagram itu atau di WA di status, ya, guru misalnya guru yang berwafat, ya, guru aku ya, guru kan, banyak yang bikin potongan-potongan video beliau. Apalagi sebelum beliau sakit kan ada pengajian beliau lewat streaming, biasanya dipotong-potong bagiannya kan ada itu. Nah, itu biasanya berkesan banget nasihat itu, ya. Nah, jadi ada 3 tadi, ya. Yang pertama, pegang teguh sunnah Rasulullah lah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orangnya, terutama kalian, ya, para generasi muda lah. Jangan sampai ikut-ikutan, ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Kita berperang dengan ibaratnya dengan badan itu mungkin, ya, tapi dengan pemikiran, ya, seolah-olah itu benar, ya. Orang kada bersalaman seolah-olah itu benar, padahal salah. Orang bermasker salat seolah-olah benar, menghindari virus corona seolah-olah benar. Kalian, ya, para siswa semuanya lah, jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Pegang teguh sunnah Rasulullah. Apa yang disunahkan Rasulullah itu dipegang, dijaga jujur, ya, bersalaman, ya. Kemudian apa namanya, sholat itu jangan berangkat. Nah, kemudian yang kedua tadi apa namanya, ketika kita bertemu dengan ulama, baik dengan Syarifah, yang penting itu meminta nasihat, ya. Yang ketiga adalah tadilah yang saya sampaikan tadi, jangan sampai apa namanya kita melupakan nasihat-nasihat yang istilahnya yang pernah kita dengar, terutama ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, biasanya ada nasihat-nasihat ketika ia mau wafat lah, meninggal dunia, guru-guru ataupun siapapun, itu ada nasihat yang sangat berkesan bagi kita dan kita ingat nasihat itu. Nah, mudah-mudahan apa namanya 3 kesimpulan hadis ini mudah-mudahan semakin memantapkan keimanan kita bahwasanya tiada yang bisa mendatangkan bala bencana, tiada yang bisa mendatangkan segala musibah penyakit apapun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jangan mau akidah kita dirusak, jangan mau keimanan kita dirusak ya dengan hal-hal yang seakan-akan itu benar. Jangan mau. Ya. Nah kemudian artinya mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih lebih cinta lagi dengan ulama, lebih cinta lagi dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita rela tutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. 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 Terima kasih Ustaz.